Baik, kali ini tukang abal-abal akan membahas 3 kesalahan yang sering terjadi saat pemasangan ILCP, RCPO, ataupun MCP. Yang pertama, banyak orang sering kali menyamakan antara MCP dan RCPO ataupun LCP orang menyebutnya. Padahal kedua benda ini fungsinya beda ya guys ya. Yang pertama, ini MCB fungsinya itu untuk memutus short ataupun hubungan arus pendek. Istilahnya konslet. Nah, kalau MCB ataupun RCPO ini gunanya untuk memutus arus saat terjadi arus bocor. Jadi gunanya ya untuk proteksi agar seseorang nggak kesetrum. Jadi memproteksi, mencegah seseorang nggak keground gitu. Maksudnya nggak kesetrum itu ya ini. Jadi kalau ada arus bocor, contohnya di galvalum rumah, kena kabel, arusnya bocor, akhirnya kan nyetrum tuh di galvalum. Nah itu biasanya proteksinya ini akan jeglek sendiri nanti. Apakah MCB bisa melakukannya juga seperti ini? Enggak, ini hanya proteksi untuk saat terjadi short. Contoh, kabel pas ini ketemu dengan min, ini kalau ketemu ini pasti akan jeglek ini guys. Jeglek langsung, glak. Apakah LSCP bisa? Kalau LSCP nggak bisa. Kalau ada konslet seperti ini nggak bisa. Berhubung kalau LCP itu cuma untuk arus bocor. Jadi kalau ada arus bocor, contoh, ini kabel inilah. Ini pas, kabel ini ngelupas, nempel di tembok, nempel di alat elektronik dan lain-lain, itu dinamakan bocor. Nah kalau tidak ada proteksinya, maka contoh, elektronik tersebut bisa nyetrum. Yang contohnya biasa yang sering terjadi mesin cuci ataupun pompa air itu sering. Jadi pengamannya apakah bisa bisa pakai MCB? Nggak bisa, soalnya tidak terjadi konslet. Yang bisa memproteksi adalah ILCP ataupun RCPO ini. Jadi itu ya guys ya, perbedaannya MCB dan ILCP ataupun RCPO ini. Baik, kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah MCB group ataupun LCP ini. Jadi keduanya ini MCB group ya. MCB group itu yang ada di keluaran setelah MCB meteran. Ini nggak mau trip saat terjadi konslet di sini ataupun di keluaran instalasi ataupun terjadi arus bocor. Ini keduanya nggak mau trip. Tapi yang malah trip itu yang ada di MCB meteran PLN. Itu sering terjadi. Itu penyebabnya apa sih? Itu penyebabnya adalah sampean salah beli Pak, salah beli spek, kita salah pasang spek. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Kebanyakan mayoritas orang-orang berpikir semakin tinggi nilai ampere dari MCB itu semakin baik, semakin kuat listriknya. Itu salah Pak. Kenapa saya bisa mengatakan salah? Kalau kepingin kuat, itu nggak usah pakai MCB, langsung aja saklar biasa itu aja. Gunanya MCB ataupun LCB ini kan proteksi agar tidak terjadi konslet, tidak terjadi arus bocor, nggak nyetrum dan lain-lain. Kalau ini dikuati ataupun melebihi dari daya dari MCB PLN ataupun dari meteran, ini jadinya nggak kanggu Pak, nggak fungsi. Jadi jika terjadi konslet di area instalasi, dia langsung menembak ke saklar ataupun MCB utama di PLN. Saya kasih contoh. Ini daya MCB, anggap aja ini dari PLN ya. Dari PLN itu dayanya ini 25 ampere. Ini ada di meteran 25 ampere. Nah di sini MCB group jangan sampai di atas 25 ampere Pak. Jangan di 30 ke atas jangan. Nah di sini saya pakai berapa ini? 10. Ini 10 pembaginya. Jadi kenapa? Jika ada arus konslet di area instalasi sini, dia akan memutus itu di area grup ini saja, Pak. Bukan di sini. Anggap aja ini ya paling gampang ini 10 lah. 10, ini 10. Saya contohkan lagi. Ini 10 ampere di daya 2200 volt ampere. Kan dari PLN dapatnya kan 10 ampere. Di sini jangan dipasang 16 Pak. 10 jangan dipasang 20, 25 dan lain-lain lah ke atas. Nggak masuk itu.
Kenapa nggak masuk? Kan gunanya ini kan sebagai proteksi. Kalau ini terlalu kuat, gunanya apa? Nggak ada bedanya sama saklar biasa. Jadi gunakan sesuai dengan perhitungan. Kalau ini 10, ini grup aja ya, kita buang untuk apa namanya, untuk LCB-nya dulu. 10, ini 10 ampere, jadi dikasih 4, 6, masuk. Jangan disamakan 10, 10. Kalau disamakan kan nanti kelebihan ini. Kalau ini nilainya sama, ini 10, ini 10, ini 10, langsung nembak ke sini, Pak. Kalau terjadi konsleting ataupun masalah di instalasi, dia akan nembak langsung ke MCB utama. Jadi usahakan proteksi itu di bawah dari MCB PLN dari kapasitasnya, biar aman. Jangan orang sekarang kan dinaikkan itu apa namanya ampernya yang grup itu salah ya. Jadi itu yang sering terjadi. Kenapa dia itu nggak memproteksi ataupun nggak mau trip LCB ataupun MCB-nya ini nggak bisa langsung trip, tapi yang trip malah yang MCB utama ke PLN. Yang kesalahan yang ketiga yang sering terjadi adalah kebalik, Pak, pasangnya, Pak. Nah, kenapa saya kebalik? Biasanya orang-orang dari PLN dikira ini bisa ini ya apa namanya? Bisa bolak-balik. Enggak. MCB boleh bolak-balik meskipun apa ya? Ini kan ada tulisannya, Pak, 1, 2. Sebenarnya yang masuknya ataupun in itu dari nomor 1, keluarannya itu di nomor 2. Berhubung MCB itu bisa bolak-balik, jadi bisalah dimasukkan pasnya, dimasukkan dari innya dari bawah boleh, dari atas boleh, tapi tidak untuk di ILCB ataupun RCBO. Kebanyakan orang yang kemarin kasus pernah saya tangani itu masuknya dari sini, Pak, dari bawah. Ini salah, dia nggak akan bekerja ini. Keluarannya di sini, dia nggak akan bisa trade. Kenapa? Ya salah. Soalnya innya itu dari atas, plusnya ataupun pasnya itu di kiri, netralnya di kanan, kan masuknya dari atas. Nah keluarannya itu di bawah. Nah ini kan N-nya di tengah. Bang, mana yang netralnya? Ini kan N-nya di tengah. Ini ada tanda panah, Pak, ya. N di sebelah kanan dan pasnya sebelah kiri. Ini nggak ganggu, ini nggak perlu, jadi buang aja. Nah itu yang sering terjadi di masyarakat kita, kebalik pasangnya. Terus untuk pemasangan bagus mana, Pak, yang masang ILCB dulu atau MCB dulu? Kalau saya dari MCB utama PLN, saya biasanya langsung masukkan ke ELCB atau MCBO, baru saya keluarkan ke MCB group ini. Ya begitulah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Barangkali ada yang ditanyakan ataupun saya kurang penjelasannya, bisa langsung diskusi di komentar lah ya. Untuk rangkaiannya seperti apa, minta rangkaiannya video depan lah saya buatkan gimana cara ngerangkainya ini. Oke, begitu dari tukang abal-abal. Sekian, assalamualaikum, terima kasih.